Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut turun sebesar 1,17%. Dengan total market cap mencapai di 1,72 triliun US dollars. Dan Bitcoin kita lihat kembali di bawah 38.000, tepatnya 37.900-an. Itu merupakan penurunan sebesar 1,14%. Ethereum di 2.700-an dengan penurunan sebesar 1,6%. BNB di sekitar 380-an itu merupakan penurunan sebesar 1,2%-an. XRP turun sebesar 1,07 dan seterusnya. Jadi rata-rata terkoreksi sekitar 1%, ada beberapa yang 2%. Ya. Nah, tentunya ini semua ketarik oleh Bitcoin. Ya. Dan sayangnya Bitcoin melakukan movement yang kita sudah bicarakan ya 2 hari lalu, seingat gue ya di CWT. Dimana gue bilang ada possibility ini membuat lower high. Dan akhirnya benar ya, membuat lower high lagi. Ini lower high ketiga setelah di sini ya. Jadi ini yang pertama, lower high. Ya di sini high nih. High, lower high, lower high, lower high. Sudah ketiga kali. Lower low sudah 2 kali juga. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah hari ini dia akan close di bawah dari sini atau tidak? Ya, di bawah dari 37.600-an atau tidak. Kalau lagi-lagi close di bawah dari situ, berarti ya otomatis lower high dan lower low. Dan seperti yang kita sudah sering bahas, satu aset yang masih membuat lower high dan lower low secara constant, maka mau tidak mau dia akan cenderung bearish. Ya, jadi kurang lebih seperti itu secara TA-nya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di belakang. Dan untuk news ya, news yang kita tunggu tentunya adalah FOMC ya, statement dan juga interest rate decision. Di mana ini semua akan berlangsung kurang lebih nanti jam 1 pagi tanggal 5 ya, berarti alias subuh ini. Jadi buat kalian yang ingin begadang, boleh ditunggu di sini ya. Dan kalau kita lihat, jujur ini gue kaget juga ya, forecastnya ternyata 1%. Awalnya gue pikir bakal 0,5%. Ternyata forecastnya 1% ya. Jadi pertanyaannya adalah nanti saat datanya keluar, apakah akan sesuai forecast atau tidak. Menurut gue sesuai forecast juga akan tetap membuat BTC drop ya. Tapi apabila lebih tinggi daripada forecast, misalkan 1,5%, siap-siap. Kemungkinan besar BTC akan lanjut membuat lower low. Ya, jadi buat kalian yang kuat begadang nih ya, jam 1, lebih tepatnya ya 1 sampai jam setengah 2 lah ya, akan ada berita mengenai FOMC. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan pada hari ini kita akan bahas dulu promo Ramadan dari Bybit. Oke, dan ini dia promo dari Bybit. Berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Di mana kita bisa memenangkan trip ke Dubai plus juga total THR sebesar 86.000 US dollars. Dan ini berlaku dari tanggal 12 April sampai tanggal 5 Mei. Jadi masih cukup oke ya, masih cukup lama. Nah, kalau kita lihat di sini ini hanya spesial untuk di Indonesia saja. Dan kita bisa lihat hadiahnya apa saja. Paket wisata ke Dubai, 8 hadiah THR, dan juga total bonus sebesar 80.000 USDT. Hadiah pertama, ya, undian berhadiah 2 paket wisata Dubai plus 8 hadiah THR. Caranya apa? Tugasnya yaitu dengan deposit dan trade spot atau derivatif untuk dapatkan tiket undian. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, semua akan bisa mendapatkan satu tiket apabila deposit lebih dari 50 USD. Ini hanya untuk depositor pertama. Buat yang sudah pernah deposit sebelumnya nggak bisa, ya. Trade dengan volume lebih besar daripada 10.000 USD di derivatif. Nah, ini untuk semua pengguna. Untuk di spotnya sama volume tapi jauh lebih kecil, yaitu hanya 500 USD saja. Dan ikuti kampanye bulan Ramadan di Instagram @bybitindonesia ya di sini. Nah, ini untuk semua pengguna ya. Lalu total hadiah undian kita bisa lihat paket wisata ke Dubai itu bisa jumlahnya 2 pemenang. THR 1000 USDT itu satu orang, THR 500 satu orang, 300 satu orang dan seterusnya ya. Yang mungkin lumayan banyak adalah yang 50. Ini ada 4 orang ya. Caranya seperti apa? Yang pertama, Anda dapat mengumpulkan maksimal hingga 4 tiket undian. Dan yang kedua, undian akan dilakukan secara langsung di grup Telegram Bybit Indonesia. Jadi semuanya transparan. Yang ketiga, jadwal undian akan diinformasikan di grup Telegram dan di Instagram Bybit Indonesia @bybitindonesia pada hari terakhir acara. Yang keempat, pemenang akan diumumkan di Telegram dan di Instagram Bybit Indonesia. Untuk kampanye Ramadan di Instagram, mohon kunjungi link ini. Nanti buat kalian yang ini akan gue taruh linknya di bawah ya, untuk melihat informasi selengkapnya. Sebanyak 10 pemenang akan terpilih akan mendapatkan masing-masing satu tiket undian lagi ya. Lalu yang kedua, ada bonus dengan total hadiah 70.000 USDT. Tugasnya apa? Lakukan deposit pertama minimal senilai 20 USD untuk mendapatkan bonus 5 USDT. Nah, ini hanya berlaku untuk pengguna yang pertama kali melakukan deposit di Bybit ya.
Yang kedua, pengguna harus melakukan deposit senilai lebih dari 20 USDT atau USD aja lah ya, agar memenuhi syarat. Yang ketiga, hadiah yang diberikan berupa bonus senilai 5 USDT dengan basis siapa cepat dia dapat. Dan yang keempat, penarikan selama periode ini akan membuat peserta didiskualifikasi untuk menerima hadiah. Jadi pastikan di hold dulu sampai beres. Dan yang ketiga, ini bonus dengan nilai total 10.000 USDT. Tugasnya apa? Trade spot atau juga ya derivatif dengan volume yang tertinggi. Ya. Detailnya, 5 trader spot dan 5 trader derivatif terbaik akan berbagi total hadiah senilai 10.000 USDT atau USD lebih tepatnya ya, dalam bonus secara merata. Trader terbaik ditentukan oleh volume trading selama periode acara. Yang ketiga, volume trading yang dihitung hanyalah volume trading selama periode acara. Jadi kalau sudah lewat, ya sebelumnya nggak dihitung. Ya. Yang keempat, trader akan memperdagangkan pasangan spot dan derivatif apapun. Jadi terserah, nggak ada spesifiknya harus pair apa, apapun boleh. Ya. Nah, jadi ini beberapa frequently asked questions buat kalian yang mungkin masih penasaran, boleh langsung cek nanti link yang gue kasih. Dan ini adalah syarat dan ketentuan. Pastikan sebelum kalian ikut semua program ini, baca dulu baik-baik semua syarat dan ketentuan supaya tidak ada kesalahpahaman. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita baik dari Bybit. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Ya, oke, secara overall, seperti yang kita bilang di depan ya, ada possibility dia akan membuat lagi lower low saat FOMC keluar atau mungkin earlier ya. Karena baik lagi ya, menurut gua Bitcoin sekarang sedang bearish mau tidak mau ya. Dan kalau dibilang sedang bear market, nah menurut gua pribadi ya, karena di weekly-nya dengan jelas dia di bawah dari bull support band. Tinggal pertanyaannya, apakah ini winter atau bear market yang sebentar ya. Nah, jadi untuk sekarang tentunya PR-nya untuk Bitcoin bisa stay bullish ya, atau at least punya peluang untuk reversal adalah dia jangan sampai close daily di bawah dari sini ya. Tepatnya di 37.600-an. Ya, kalau dia close daily lagi di bawah situ, lagi-lagi apa? Membuat lower low. Dan kalau sampai itu terjadi, itu merupakan lower low ketiga ya. Nah, jadi tentunya itu yang harus dipertahankan ya. Selain dari itu, mungkin yang kalau mau lebih baik lagi dia harus close daily lagi di atas dari 38.100-an ya. Nah, jadi untuk sekarang kurang lebih seperti itu. Untuk buy limit tentunya kita ada perubahan sedikit ya. Jadi yang kemarin yang agresif sudah tidak ada lagi karena sudah kena ya, dan juga sekarang sudah close di bawah dari situ. Jadi balik lagi tinggal tersisa dua ya. Yang medium risk di daerah 37.000 dan buat yang konservatif di daerah 35.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, dan bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin maupun altcoins lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral di bawah. Dan ada macam-macam ya. Ada Bybit, ada Maxi, ada Pionex, ada toko kripto dan banyak lagi. Lu bisa pilih ya. Dan tidak wajib ya apabila ini saja kalau tergerak untuk membantu perkembangan DTC bisa menggunakan link referral di bawah ya. Dan satu lagi, DCWT ini bukanlah financial advice ya, dan ini juga bukanlah sinyal gratis. Jadi tujuannya adalah sekali lagi untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk bisa charting. Oke, dan sekarang kita lanjut ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat ya, ya minimal dia nggak lanjut breakdown lah ya, dia lebih masih cenderung sideways di sini. Walaupun jujurnya gue cukup concern dengan price action dari Phantom ya, karena basically sejak tanggal ini ya, sejak dia breakdown di ya sinilah ya, dia tembus lalu coba untuk retest dan gagal di tanggal sekitar 26 April ya, kita bisa lihat secara price action dia drop dengan sangat signifikan. Kita cek dari sini ya, dia drop kurang lebih sebesar terendahnya itu sampai nyaris 38% ya. Nah, jadi tentunya secara price action lagi-lagi ini concerning. Terakhir, ada satu struktur yang ya bisa dibilang dia menahan harga Phantom ya, yaitu di daerah ini sekitar 70%, di mana itu merupakan struktur yang terbentuk di sini ya, sekitar Agustus 2021. Nah, jadi permasalahan adalah for now ya, to be perfectly honest, untuk Phantom price actionnya benar-benar mengikuti BTC ya, jadi bisa dibilang demand dia sih ya cukup kacau nih belakangan ini ya, terutama setelah Andrei Kronyé keluar ya, walaupun baik lagi Andrei Kronyé sebenarnya sudah selesai tugasnya di situ, tapi lagi-lagi market tidak selalu rasional ya, jadi ya sejak itu pun harga terus turun. Dan selain dari itu juga ya, price actionnya kita bisa lihat ya, dropnya sangat signifikan. BTC kesannya drop 1%, dia bisa drop 2-3% ya. Dan ya baik lagi, dia masuknya alts mau tidak mau biasanya lebih menderita saat terjadi posisi di mana BTC itu close weekly-nya di bawah dari bull support band ya.
Nah, jadi kurang lebih untuk sekarang Phantom buy limit masih ada dua ya untuk tempat averaging. Yang pertama di daerah 70 sen di sini. Kenaikan sampai jebol masih ada di daerah 57 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk averaging untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita akan update mengenai Cosmos atau Atom ya. Dimana sudah beberapa yang request mengenai Atom ini dan hari ini kita akan lanjut bahas ya. Jadi sudah cukup lama juga kita tidak bahas ya. Seingat gue zaman itu masih di daerah sini ya, antara masih di atas atau udah mulai jebol. Nah, seperti yang kita bisa lihat, dia mulai drop dengan sangat parah itu setelah dia berhasil memecahkan struktur di daerah sini ya. Strukturnya di sekitar awal April lah ya, dan setelah dia jebol ke sini, kita bisa lihat dia kurang lebih drop sebesar 30%-an ya. Lagi-lagi, ini dia contoh altcoin saat BTC di bawah dari bull support band. Pada siklus sebelumnya, jujurnya lebih mirip seperti ini ya. Kesannya BTC drop ya 10%, alts bisa 20%. BTC drop 20%, alts bisa drop 30%, bahkan sampai ada yang 40% ya. Nah, jadi kurang lebih untuk Cosmos kita bisa lihat ya sekarang lagi bisa dibilang struggling di daerah $17 lebih 72 sen ya. Ini merupakan sebuah struktur yang terbentuk pada ini ya sekitar Agustus juga, Agustus tahun 2021. Jadi lucu, Phantom dan Atom dua-duanya lagi sama-sama meretest struktur di daerah Agustus tahun 2021 ya. Tinggal pertanyaannya apakah ini bisa hold atau tidak? Ya, we'll never know. Ya, apalagi sekarang FOMC bentar lagi mau keluar datanya ya. Jadi ya baik, sekarang bisa dibilang market terutama alt sedang dalam kondisi yang cukup genting ya. Dan kalau kita lihat di sini sudah berapa hari nih ya? 1 2 3 4 5 basically ya. Sudah 5 hari stuck di daerah sini. Nah, tinggal harapannya adalah FOMC jangan terlalu buruk hasilnya. Kalau dia terlalu ya sampai interest rate-nya meningkatnya dengan lebih tinggi daripada forecast, ya kemungkinan akan terjadi volatilitas dan probability-nya kalau dilihat dari datanya akan cenderung lebih bearish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom dan buy limit jujurnya ini terlalu tipis ya. Gue pribadi lebih ke wait and see dulu. Apabila Atom bisa menemukan momentum ya, lalu dia retest lagi dan terpantul, ya mungkin bolehlah pertimbangkan. Tapi dalam kondisi sekarang lebih baik wait and see dulu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa kemarin lagi-lagi membuat lower high. Ya, jadi kondisinya bisa dibilang sangat mirip sekali dengan BTC ya. BTC kita bisa lihat sejak tanggal berapa nih ya? Sejak ya 25 April lah. Lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower high. Ethereum basically melakukan hal yang sama ya. Sejak ya tanggal 25 April juga ya. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Tetapi berita yang cukup bagusnya untuk Ethereum adalah kemarin minimal dia daily close-nya nggak jebol di bawah dari 2768 ya. Retest tetapi nggak sampai jebol. That's good news ya, minimal dia masih lebih jauh lower low-nya dibandingkan dengan BTC. BTC kita bisa lihat lower low-nya basically sangat dekat sekali sekarang ya. Krisis lah kondisinya. Sementara Ethereum ya masih ada nafas lah di sini ya. Jadi harapannya atau PR-nya lah ya, supaya Ethereum ini bisa tetap bertahan di atas dari 2768 ya. Kalau dia bisa bertahan di atas sini, not bad ya. Dan kalau dia bisa berhasil bertahan, FOMC sudah lewat, BTC ternyata tidak drop ya. Ya balik lagi ini harapan kita ya. Nah, PR selanjutnya adalah apa? Berhasil daily close di atas dari sekitar 2855 ya. Karena kalau dia melakukan itu, technically speaking dia mulai memecahkan struktur. Dia mulai membuat apa? Higher high ya. Nah, balik lagi, satu definisi paling gampang untuk melihat satu aset sedang bullish atau bearish adalah ya dia strukturnya seperti apa. Kalau strukturnya masih lower high, lower low, lower high, lower low, ya bearish. Tapi kalau dia mulai berhasil memecahkan ya struktur di sini, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, nah itu ada possibility dia akan melakukan reversal ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Buy limit tinggal sisa sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Di sini masuknya agresif ya di daerah 2768. Ini masuknya agresif. Untuk yang medium risk bisa pertimbangkan di 2488 ya. Dan untuk yang konservatif bisa di 2408 ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kalau weekly close kemarin sih ya kita lihat sih ya masih bertahan di atas ini ya. Jadi overall Ethereum masih not that bad. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB pun ya, lagi-lagi sama ya. Walaupun bisa dibilang strukturnya pada tanggal 25-nya
dia sempat terpecahkan struktur di tanggal 28 ya. Di sini dia membuat satu higher low, tetapi pada tanggal 28 dia berhasil membuat higher high. Ya, tapi baik lagi sayangnya karena BTC-nya lanjut ngedrop, ya kapitulasi juga dan membuat lower low di sini. Jadi strukturnya sedikit berbeda dengan BTC dan ETH, tapi ujung-ujungnya ketarik turun juga. Nah, untuk sekarang sayangnya lagi-lagi dia membuat satu lower high di sini ya. Jadi kondisinya mirip dengan BTC dan ETH. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang apakah dia akan bisa reclaim lagi daerah 385 atau tidak ya. Dan sekarang kita bisa lihat dia sedang retest ya. Dan moga-moga saja dia bisa daily close di atas lagi dari 385. Ya, kalau bisa seperti itu, minimal Binance atau BNB masih punya bantalan support lah ya. Nah, jadi bisa dibilang pada hari ini kunci utamanya adalah FOMC ya. Dan interest rate-nya berapa tinggi peningkatannya ya. Kalau sampai mungkin di bawah dari forecast, mungkin volatilitasnya nggak akan terlalu tinggi. Mungkin ngedrop nggak? Masih mungkin ngedrop karena lagi-lagi interest rate meningkat itu nggak bagus untuk risk on asset ya. Bukan cuma cryptocurrency ya, lu bisa coba cek bahkan ya arguably seperti apa namanya Nasdaq, S&P 500 itu performanya bahkan lebih buruk ya dibandingkan dengan beberapa ya bukan beberapa dibandingkan dengan BTC ya. Kalau alt sih lebih hancur ya, tapi dibandingkan dengan BTC S&P 500 lalu Nasdaq dan Dow Jones rata-rata mereka sudah memecahkan lower low ya, mereka sudah membuat lower low. Sementara kalau BTC ya di untuk lebih ke makronya dia masih belum memecahkan low dia di Januari 2022 ya. Jadi technically speaking, BTC masih sedikit lebih tahan banting dibandingkan beberapa indeks Amerika Serikat, yang padahal dianggapnya biasanya mereka lebih safe secara risk. Ya, jadi, baik lagi, semua investasi, ya, mau di saham, mau di cryptocurrency, di apapun juga selalu memiliki resiko. Ya. Jadi, untuk BNB, kita akan update by limit ya. Basically sih nggak terlalu beda jauh ya, cuma perbedaannya mungkin tinggal ada satu aja posisi ya. Sebelumnya ada agresif di 385, sekarang cuma tinggal tersisa konservatif di 356,8 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita lanjut ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat 2 hari lalu jebol lagi ya, close daily di bawah dari 88,33 sen. Dan hari ini, atau lebih tepatnya kemarin, ya dia sempat retest tetapi ke reject ya. Dan sekarang sepertinya lagi on the way membuat lower low. Ya, jadi ya mungkin satu PR yang kita harapkan dari Solana adalah jangan menembus struktur ini ya. Kalau sampai dia daily close di bawah dari $84 lebih 45 sen, berarti lanjut lagi membuat apa? Lower low. Dan mau tidak mau, aset yang membuat lower low dan lower high adalah aset yang bearish ya. Jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu ya. Dan untuk buy limit kita bisa tambahkan satu sebenarnya. Struktur yang baru kita omongin tadi ya, yaitu di daerah $84 lebih 45 sen. Dan ini tentunya masuknya untuk agresif ya. Jadi tinggal sisa dua nih ya. Konservatif di daerah 78,84 dan untuk yang agresif di daerah $84 lebih 45 sen. Ya, jadi gue ulangi, agresif di 84,45 dan untuk yang lebih ke konservatif di $78 lebih 84 sen. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Luna. Dan untuk Luna kita bisa lihat pada tanggal 2 Mei ya. 2 Mei dia berhasil follow through setelah dia bisa dibilang nih ya break up yang sedikit tipis ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa volumenya kemarin atau momentumnya masih cukup bagus. Tetapi karena BTC kemarin lanjut lagi ngedrop ya. Ya, pada kemarin tanggal 3 Mei dia lagi-lagi retest daerah $82 lebih 21 sen ya. Good news-nya apa? Good news-nya walaupun dia week-nya sampai nembus, tetapi close-nya masih tetap di atas dari $82 lebih 21 sen ya. Ini menunjukkan bahwa lagi-lagi ya ini struktur nggak cuma asal ya. Jadi struktur ini tentunya ada gunanya dan ini bisa berubah menjadi support atau resisten. Nah, untuk sekarang PR-nya berarti jelas ya untuk Luna dalam mempertahankan $82 lebih 20 sen ya. Andaikan BTC dia bisa bertahan ya, FOMC-nya ternyata tidak merusak harga BTC, menurut gua possibility untuk Luna bisa bertahan cukup besar ya. Karena baik lagi, Luna ini adalah salah satu altcoins yang cukup berbeda dibandingkan dengan yang lain ya. Demand dia lebih tinggi dibandingkan dengan alts yang lain. Nah, buat yang bingung kenapa ya, karena balik lagi sekarang demand untuk memegang USD cukup besar ya. Karena selain dari Anchor doang ya, sekarang rata-rata semua exchanger mulai
memberikan juga yield yang cukup besar di dalam USD. Ya, maka dari situ, yang menurut gue ini yang membuat harga Luna lebih cenderung ketahan. Buat kalian yang bingung apa hubungan USD dengan Luna, ya, untuk memint 1 USD, kita perlu nge-burn Luna dengan ekuivalen $1. Jadi kebayang, semakin banyak orang yang perlu USD, supply Luna akan terus turun. Itu artinya apa? Supply shock bagi Luna. Ya, makanya mungkin itu salah satu alasannya kenapa Luna menjadi altcoins yang masih cenderung bullish ya dibandingkan dengan beberapa altcoins lain. Ya, kita coba cek deh contoh ya. Solana sudah dari kapan tembus MA20 di weekly ya. BNB juga sudah tembus dari kapan-kapan. Ethereum pun bahkan sudah tembus dari udah lama ya. Phantom dan seterusnya. Bahkan BTC pun ya sudah jebol dari kapan ya. Dan untuk Luna, dia masih dengan gagah di atas dari MA20. Ya, bahkan arguably kemarin MA20 ini menjadi salah satu support yang cukup baik bagi Luna. Sekali lagi MA20 di weekly. Ya. Jadi overall kurang lebih seperti itu. Untuk buy limit sebenarnya ada update sedikit ya. Untuk yang agresif bisa pertimbangkan di $82 lebih 20%. Untuk yang medium di $77 lebih 56 sen. Atau bisa juga di sini ya buat yang medium antara 77,56 atau bisa juga di MA20 di weekly yaitu di 79,27. Mending yang mana terserah lo ya, lo yang pilih. Untuk yang konservatif bisa di 75,11. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.